Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, jumpa lagi dengan saya Aji Siraji di kanal YouTube. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang metode perhitungan arus jenuh lapangan. Ini adalah part yang pertama. Part pertama ini berbicara tentang time slices average saturation method di metode time slices ya. Metode ini diperkenalkan pertama kali oleh Akjelik di Australia, yang mana materi-materinya sudah sering dirujuk di beberapa karya ilmiah. Dan metode ini memang menggunakan time slices, yaitu waktunya dibias-bias, arus jenuh. Jadi diamati setiap bias-bias waktu, bisa 6 detik, 5 detik, 4 detik, 3 detik, selama waktu hijau itu, kemudian diamati, kemudian dihitung arus jenuhnya, dan dirata-ratakan. Nah, inilah para pemirsa cikal bakal menurut saya tentang arus jenuh, di mana Akjelik seorang ilmuwan dan seorang pemerhati, peneliti, kemudian mempunyai bahkan beliau saat ini saya lihat sebagai direktur Sidra, yang mana software-software untuk penerapan simulasi lalu lintas. Nah, di sini para pemirsa, pada metode time slices ini, Pak Aji akan menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya cara surveinya. Kita menggunakan video, kita replay, kemudian kita amati menggunakan metode time slices, kemudian bagaimana cara mengamati, secara detailnya seperti apa, cara mengolahnya seperti apa, sehingga sampai ketemu bagaimana arus jenuh. Nah, arus jenuhnya didapatkan seperti apa dengan metode time slices ini. Untuk itu, para pemirsa, lebih jelasnya silahkan simak pada tayangan berikut ini. Baiklah, para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang metode perhitungan arus jenuh lapangan. Ini adalah merupakan part yang pertama, yaitu tentang time slices average saturation method, TSASM, atau kita singkat dengan metode time slices ya. Jadi para pemirsa, ternyata cara menghitung arus jenuh lapangan itu ada berbagai macam metode, ada pendekatan-pendekatannya, bagaimana cara survei dan bagaimana cara menghitung. Dan ini Pak Aji akan memberikan bagaimana pemahaman tentang berbagai metode tersebut, sehingga ketika survei di lapangan bisa lebih mudah mana yang akan dipilih. Baiklah para pemirsa, jadi berbagai metode perhitungan arus jenuh ini ada setidak-tidaknya ada 3 yang saya ketahui. Yang pertama adalah metode time slices yang dikenalkan oleh Akjelik tahun 1989. Akjelik ini memang seorang begawan, ahli lalu lintas, ahli transportasi, ahli traffic ya, khususnya persimpangan ya. Ini beliaunya berkiprah di Australia ya, banyak tulisan-tulisan dan bahkan dirujuk oleh MKJI 97 ya. Selanjutnya metode yang kedua adalah cumulative saturation method atau CSM. Ini sebenarnya merupakan hasil improvisasi saya ya. Jadi hasil improvisasi saya ketika saya sedang menyusun tesis di ITB tahun 92-93, saya sedang mengamati tentang bagaimana perilaku simpang apel di Bandung di sana. Kemudian menggunakan salah satu metode untuk arus jenuhnya, itu adalah metode kumulatif ya. Kemudian bentuk yang ketiga ini adalah Green Time Saturation Method atau GTSM. Ini diperkenalkan oleh saya Aji Siraji. Ini hasil dari setelah kita melakukan kerja berdasarkan metode Akjelik, kemudian metode Suraji 93, rasanya kok terlalu sulit ini ya, sehingga saya menemukan suatu metode terbaru yang
lebih mudah. Ini yaitu metode Green Time Saturation Method. Nah, baiklah, pada kesempatan ini para pemirsa, saya akan menjelaskan tentang metode yang pertama. Mengingat ini adalah saya kenal metode yang cukup dikenal di seluruh dunia, terutama yang terkait dengan bagaimana perilaku lalu lintas di persimpangan. Ini dikenalkan oleh Akjelik. Ya, baik para pemirsa. Jadi di dalam metode Akjelik ini saya crop dari MKJI 97. Ini di dalam gambar 212 ini model untuk arus jenuh nih, di MKJI 97 ini ditulis di sini ada Akjelik 1989. Artinya memang MKJI 97 itu telah menggunakan rujukan dari Akjelik untuk memahami tentang bagaimana konsep dari arus jenuh itu sendiri ya. Jadi para pemirsa, konsep arus jenuh menurut Akjelik ini adalah ketika lampu hijau di sini menyala, kemudian kendaraan bergerak, maka secara berangsur-angsur kendaraan akan bergerak melintasi garis stop, kemudian pas pada suatu waktu tertentu dia akan stabil, kemudian arusnya stabil, kemudian setelah waktu hijaunya habis maka akan menurun arus lalu lintasnya seperti ini, sehingga digambarkan seperti ini. Nah, para pemirsa, gambar seperti ini sebenarnya secara rincian itu ada di dalam pias waktu di sini, yaitu arus jenuh yang diamati per selang waktu 6 detik. Nah, ini diamati 6 detik tambah ya. Tergantung waktu hijaunya. Kalau waktu hijaunya semakin pendek semakin bagus sebenarnya. Cuma semakin sulit. Ini dinyatakan di sini per 6 detik ada berapa kendaraan yang lewat yang melintasi garis stop di ketika lampu hijau itu. Nah, dari sini kalau kita buat halus seperti gambar yang ada di sebelah garis ini para pemirsa. Jadi saya jelaskan di sini metode Akjelik di sini bahwa ketika lampu hijau bergerak maka kendaraan baru mulai start ya, gas dan seterusnya, sehingga secara perlahan-lahan merangkak kendaraan yang lewat di sini. Kemudian pada saat sudah beberapa detik, lebih dari 45 sampai 10 detik ini sudah mulai stabil. Nah, sehingga di bagian awal ini ketika sudah lampu hijau tetapi kendaraan belum ada yang lewat, maka disebut namanya adalah kehilangan awal ya, kehilangan awal atau start lost time. Nah, kemudian di bagian akhir ketika di sini waktu hijaunya itu sudah tidak menyala, namun masih ada yang bergerak ini, mengingat kurvanya ada yang landai es ini, maka di daerah sini ketika lampu hijau sudah berakhir tapi masih ada yang bergerak, nama disebut dengan tambahan akhir atau endgain. Nah, ini para pemirsa karakteristik di awal dan di akhir. Namun demikian yang terpenting adalah bagaimana stabil adanya arus jenuh ini selama waktu hijau efektif. Nah, jadi waktu hijau efektif adalah waktu yang benar-benar digunakan untuk pergerakan kendaraan. Makanya di sini dikurangi ada start loss time, kemudian di sini ditambah dengan endgain di sini. Ini namanya waktu hijau efektif. Inilah para pemirsa mendefinisikan tentang arus jenuh itu. Oke. Baik, para pemirsa, bagaimana arus jenuhnya ketika ini stabil, maka tinggi dari Y ini, jadi kalau ini sumbu X dan sumbu Y, tapi maka ketinggian ini disebut dengan arus jenuh. Oke, baiklah para pemirsa, saya akan masuk pada materi berikutnya. Apa itu metode time slices average saturation method, atau saya singkat dengan metode time slices ya. Ini dikenakan oleh Akjelik. Jadi waktu hijau itu dipias menjadi beberapa bagian, ada rentang waktu. Contoh yang tadi adalah 6 detik, namun demikian bisa 5 detik, bisa 4 detik, bahkan bisa 3 detik, tergantung kemampuan di dalam pengamatannya.
Kemudian durasi bias waktunya tadi saya sampaikan 3 sampai 5 detik. Bias waktu dimaksudkan untuk mengetahui pergerakan kendaraan dalam waktu yang singkat. Jadi ini boleh dibilang namanya adalah kalau di dalam traffic analysis itu adalah micro analysis. Jadi waktu-waktu yang singkat hanya dalam satuan detik itu dilihat detailnya seperti apa. Ini masuk dalam kategori micro analysis. Selanjutnya hasil arus jenuh setiap bias waktu kemudian dirata-ratakan. Jadi tentunya diolah menjadi satuan arus jenuh SMP per jam dalam setiap si bias tadi kemudian dirata-ratakan. Oke, para pemirsa, karena saya menggunakan contoh untuk simpang apel, maka rasanya perlu paham dulu apa itu yang disebut dengan arus jenuh di mana saja. Ada arus jenuh ini, arus jenuh dasar itu kalau kita menggunakan arus jenuh teoritis ya. Kemudian tapi kalau itu arus jenuh lapangan tidak dikenal sudah arus jenuh dasar ini ya sudah arus jenuh di lapangan itu yang diamati itu. Nah, di sini dibagi ada terlindung, ada terlawan, bahkan beberapa kondisi tertentu ada arus jenuh kombinasi. Nah, ini ada teoritis, ada lapangan. Kalau teoritis itu adalah arus jenuh yang menggunakan rumus di dalam PKJI, MKJI. Kemudian kalau lapangan tentunya survei di lapangan. Nah, oke, dari setiap jenis terlindung, terlawan, kombinasi ini ada yang teoritis dan terlawan. Oke, baik para pemirsa, saya lanjutkan. Nah, untuk tipe pendekat, ada tipe pendekat yang terlindung, ada tipe pendekat yang terlawan. Disebut tipe pendekat terlindung atau tipe P, protected, adalah arus berangkat tidak konflik dengan arus lalu lintas dari arah yang berlawanan. Seperti gambar yang di sini, maka ini menunjukkan tidak ada konflik pada arus yang berlawanan. Kemudian bentuk yang kedua adalah yang tipe terlawan atau tipe O, opposite, yaitu arus berangkat konflik dengan arus lalu lintas dari arah berlawanan. Seperti yang ada di gambar ini, para pemirsa, maka akan terjadi konflik antar arah yang berlawanan. Oke, memahami tentang arus jenuh, coba saya review sedikit. Arus jenuh teoritis, yaitu suatu arus jenuh, perhitungan arus jenuh yang didasarkan pada formulasi matematis dengan memasukkan berbagai variabel yang mempengaruhi arus jenuh. Rumus yang ada di dalam PKJI merupakan jenis arus jenuh teoritis, yaitu digunakan untuk prediksi. Nah, rumus dari arus jenuh tersebut, J sama dengan J0 atau J arus jenuh dasar dikalikan dengan berbagai macam faktor-faktor yang diperlukan untuk mengoreksi adanya arus jenuh dasar tersebut. Kemudian kalau itu disebut dengan arus jenuh lapangan, yaitu suatu arus jenuh yang diukur berdasarkan hasil pengamatan pergerakan kendaraan pada suatu pendekatan simpangan apel. Jadi pengamatan pergerakan kendaraan artinya apa? Tentu disebut di sini adalah survei lapangan. Nah, dari survei lapangan maka nanti akan bisa kita plotkan tentang diagram arus jenuh seperti ini, seperti yang sebelumnya tadi sudah saya jelaskan, di mana arus jenuh ketika di sini adalah maksimum stabil di sini, maka tingginya ini adalah arus jenuh ya. Oke, jadi definisi arus jenuh adalah besarnya arus lalu lintas keberangkatan antrian dari dalam suatu pendekat selama kondisi yang ada. Tentunya satuannya adalah SMP per jam. Nah, kemudian arus jenuh lapangan, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kendaraan yang berjalan saat waktu hijau, ini yang paling penting. Jadi, kita mengamati arus jenuh lapangan, itu sebenarnya adalah ketika hijau efektif, itu kendaraannya seperti apa pergerakannya, itu sebenarnya intinya. Kemudian kendaraan melintasi garis henti setiap selang beberapa detik. Tentunya ada yang disebut tadi adalah kehilangan awal. Ini perlu diidentifikasi para pemirsa. Kemudian pengamatan kendaraan berakhir setelah kendaraan yang bergerak dari antrian sudah tidak ada. Tentu disebut jenuh karena memang kendaraan berasal dari antrian.
Kalau kendaraan tidak dari antrian, datang langsung dapat hijau, langsung meninggalkan simpang, maka itu bukan situasi tentang jenuh. Jadi jenuh itu betul-betul memang bergerak maksimum, ya. Kenapa maksimum? Ya, maksimum itu bisa terjadi apabila berangkat dari antrian, tidak ada yang longgar pergerakan kendaraannya, itu ya. Kemudian pengamatan kendaraan berdasarkan jenis golongan, tentu karena ini nanti akan dikonversi menjadi dalam satuan mobil penumpang, ya. Ini para pemirsa diagramnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini adalah arus jenuh ketika di sini maksimum yang sudah stabil di sini. Oke, baik. Tiba saatnya untuk perhitungan arus jenuh lapangan. Tadi ada 3 metode, tapi kita konsentrasi di metode yang time slices di sini. Oke, kita coba untuk ini adalah suatu simpang di Sucipto, simpang Apil, LA Sucipto, dan Panji Suroso. Ini adalah arah dari Pakis. Kemudian ini arah dari Surabaya, ini arah dari Kota Batu, kemudian ini arah dari Kota Malang. Oke, para pemirsa, untuk lebih jelasnya akan kita replay tentang video di lokasi ini untuk melihat tentang bagaimana sebenarnya pergerakan dan lalu selanjutnya bagaimana cara menghitung. Oke, para pemirsa, inilah suatu simpang yang akan kita amati. Kita akan fokus di simpang yang ada di sebelah kanan, yaitu simpang dari arah Kota Batu di sini, para pemirsa. Kita akan lihat di sini, oke. Nanti ingin bergerak, ini coba saya hentikan dulu untuk saya jelaskan. Jadi para pemirsa, nanti yang diamati adalah kapan waktu hijau itu dimulai, pada detik keberapa. Ini tadi sudah ada yang bergerak, berarti ini detik ke-18 adalah mulai hijau, ya. Kemudian setelah itu, kapan betul-betul ini pergerakan itu mulai stabil, mulai betul-betul mulai melintasi garis stop ini, ya. Oke, para pemirsa, kemudian setelah itu baru kita amati. Nah, ini yang agak sulit para pemirsa. Jadi kita amati bagaimana kendaraan yang lewat ini dipilah menjadi 4 kategori, yaitu ada sepeda motor, kemudian kendaraan ringan, kemudian kendaraan sedang, truk besar, dan bis besar, ya. Oke, kita coba akan replay para pemirsa tentang start ini. Jadi ini detik ke-18 start. Oke, kemudian ini ya, oke. Ini sudah mulai bergerak sedikit-sedikit para pemirsa pada detik ke-22. Oke, ya, detik ke-22 bergerak. Ini ada sepeda motor, ini harus dicounting. Dicounting berdasarkan pias waktu tadi, time slices tadi, setiap berapa menitan tadi, ya. Oke, baik para pemirsa, ini kita cek sampai kapan ini akan berakhir kendaraan ini, ya. Ini untuk mengidentifikasi tentang waktu hijau efektif. Oke, para pemirsa, ini adalah yang terakhir. Kita cek kendaraan ini sudah mulai melambat, berarti dia mendapatkan lampu merah dan ini akan sudah mulai bergerak, ya. Oke, berarti ini adalah waktu hijau efektifnya adalah di sini tadi. Ketika ini sudah mulai bergerak, berarti waktu hijau efektifnya sudah berakhir, ya. Oke, para pemirsa, inilah kondisi simpangnya. Nah, ini bergerak sudah berhenti kan? Berarti ini sudah waktu hijau efektifnya sudah tidak ada lagi, sudah berakhir. Oke, kita replay satu lagi tanpa kita hentikan, hanya dikomentari oleh Pak Haji, ya. Oke, jadi para pemirsa, ini adalah pergerakan yang terlawan. Ketika di sini dari Batu ini bergerak, maka yang di sini bergerak. Bahkan yang dari arah Pakis ini mendapatkan lampu hijau lebih dulu 10 detik, ya. Ini lebih dulu 10 detik, baru setelah 10 detik berikutnya ini bergerak. Nah, sehingga ini terlawan karena ada yang belok kanan, ini akan tertahan oleh kendaraan yang di sini. Kita amati para pemirsa, ya, di counting, tapi kita lihat di sini, ini mau belok kanan, ini tertahan. Oke, ya, tertahan sedikit lah mencari celah, ya. Oke, para pemirsa, ini kita amati bagaimana hasil datanya nanti sudah kita tabelkan, ya.
Oke, inilah para pemirsa bagaimana mengamati tentang waktu time slices yang kita gunakan tadi, metode time slices. Oke, kita akan coba masuk kepada perhitungan. Ya, para pemirsa, dari simpang yang kita replay tadi, ini adalah bentuk simpangnya tadi. Kita fokus di suatu simpang di sini, yaitu dari arah Pakis tadi. Kemudian kita akan coba olah seperti apa hasilnya. Ini adalah metode time slices ya. Jadi waktunya dipilah-pilah. Tadi sudah kita identifikasi pendekatnya dari Pakis, kemudian tipenya terlawan, pergerakannya dari Pakis ke Malang, ke Batu, dan ke Surabaya, karena memang bergerak secara bersama-sama. Kemudian yang terlawan itu dari Batu, bergerak dari Batu ke arah Surabaya, Pakis, dan Malang. Nah, hasil pengamatan tadi secara waktu sudah kita identifikasi. Awal hijaunya adalah detik ke-18. Kita mengacu kepada tayangan video tadi, detik ke-18. Kemudian kendaraan berangkat melintasi garis henti itu adalah pada detik ke-22. Nah, berapa waktu hilangnya? Waktu hilangnya adalah 24 min 22 sama dengan 4 detik. Nah, kemudian akhir hijau itu tadi berakhir pada detik ke-45 ketika kendaraan yang terakhir sudah tidak boleh bergerak lagi. Maka sebenarnya bisa kita hitung waktu hijau efektif untuk kondisi jenuh dari antrian, artinya kondisi jenuh dari antrian berarti 42 dikurangi 22 ketika kali tadi itu adalah mulai berangkat, maka ketemu waktu hijau efektifnya adalah 20 detik. Nah, ini para pemirsa, data-data ini yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung berapa waktu arus jenuhnya dengan menggunakan metode time slices. Ingat, 20 detik ini akan kita pecah-pecah menjadi beberapa bagian. Di sini para pemirsa, ini sudah kita coba. Saya jelaskan di sini. Ini kita pecah menjadi 5 bagian. Jadi pecahan pertama, slice pertama 0 sampai 4 detik. Slices kedua itu adalah bias yang kedua adalah 4 sampai 8 detik. Kemudian bias yang ketiga adalah 8 sampai 12 detik. Bias yang keempat adalah 12 sampai 16 detik. Kemudian bias yang kelima adalah 16 sampai 20 detik. Durasinya, detiknya ya. Oke, jadi itu. Nah, kalau itu menit ke detik ke berapa tadi, berarti ini detik ke-22 sampai detik ke-26, ini detik ke-26 ke sampai detik ke-30. Nah, oke para pemirsa, tapi intinya adalah bias waktunya adalah setiap 4 detikan di sini para pemirsa ya. Oke, dari sini kita mengamati arus untuk kendaraan per 4 detik. Ingat ya, tadi kita slices. Time slicesnya adalah 4 detikan, di sini sudah kita bagi. Nah, kemudian tentunya ini kita amati berapa mobil penumpangnya, berapa kendaraan sedangnya, berapa sepeda motor, berapa bis besar, dan berapa truk besar. Nah, di masing-masing slices tadi, bias waktu, ini sudah kita identifikasi. Di bias yang pertama, 0 sampai 4 detik, itu mobil penumpang ada 2, kendaraan sedangnya 0, sepeda motornya 14, kemudian bis besarnya 0, dan truk besarnya 0. Ya. Kemudian bias yang kedua, mobil penumpang 1, kemudian sepeda motornya 10, yang lainnya 0. Kemudian di bias yang ketiga, mobil penumpangnya 3, sepeda motornya 8. Bias yang keempat, mobil penumpangnya itu 1, kemudian sepeda motornya 7, kemudian bias yang kelima, yang terakhir, mobil penumpangnya 4, kemudian sepeda motornya 1. Ya, para pemirsa, dari perilaku tadi memang nampak sepeda motor lebih banyak di bagian depan, ya, di bagian depan, kemudian setelah bias-bias yang berikutnya itu berkurang. Oke. Begini para pemirsa, setelah data-data ini kita masukkan dari hasil video tadi, memang ini agak jelimet para pemirsa, karena ini per bias tadi, per 4 detik pertama, 4 detik kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ini. Nah,
Tentunya setelah mendapatkan data ini, kita akan konversi menjadi dalam satuan SMP ya. Tentunya kita siapkan ini EMP untuk mobil penumpang 1, kendaraan sedangnya 1,3, sepeda motor 0,15, truk besarnya bus besar 1,3 dan truk besar 1,8. Nah, sehingga angka yang ada di tabel ini kemudian kita kalikan dengan EMP ya. Maka kita akan mendapatkan nilai di sini arus dalam satuan SMP per 4 detik ya, sudah SMP. Tapi kalau yang tabel atas ini masih arus dalam satuan kendaraan per 4 detik. Nah, setelah kita kalikan tabel ini dengan EMP, maka ketemu nilai yang ada di sini ya. Nah, contohnya ini untuk sepeda motor 14 dikalikan 0,15 ketemu 2,1. Oke, dengan cara yang sama sehingga ketemu nilai arus dalam satuan SMP per 4 detik untuk per masing-masing bias. Ya, agak jelimet, tidak apa-apa, yang penting paham ya. Nah, lalu diapakan para pemirsa? Jadi setelah kita hitung tadi di tabel yang sudah dalam SMP tadi, maka baru kita bisa menyebut namanya arus jenuh. Nah, kenapa? Karena satuannya sudah SMP per jam. Karena kalau di tabel yang sebelumnya tadi masih kita sebut arus saja tanpa pakai jenuh karena masih SMP per 4 detik ya. Oke, para pemirsa, dengan format tabel yang mirip-mirip tadi, kemudian tentunya sebenarnya hanya permainan saja. Yang tadi SMP per 4 detik, kita konversi menjadi SMP per jam. Berarti detik dikonversi menjadi jam. Bagaimana cara mengkonversinya? Detik ke jam adalah ada 60 detik, ada 60 menit ya. Berarti 60 kali 60 ada 3.600. Artinya bahwa berarti angka yang tabel yang tadi dikonversi menjadi satuan SMP per jam, berarti angka tadi dikalikan dengan 3.600 dibagi dengan 4 detik. Oke, setelah itu berarti ketemu nilai angka-angkanya di sini para pemirsa. Ini adalah angka-angka yang sudah dikalikan dengan 3.600 per 4 detik. Coba kita lihat contohnya, ini 1.800 ya. 1.800 berarti dari angka 2 ini, para pemirsa ya, angka 2 ini dikalikan dengan 3.600 per 4 detik, maka ketemu nilainya adalah 1.800. Oke, dengan cara yang sama, maka akan diperoleh nilai-nilai ini untuk arus jenuhnya dengan satuan SMP per jam. Oke, nah setelah ketemu di masing-masing ini, setiap kolom slices ini kita jumlahkan. Jadi bias yang pertama ketemu 3.690, bias yang kedua ketemu 2.250, bias yang ketiga ketemu 3.780, bias yang keempat ketemu 1.845, bias yang kelima ketemu 3.735. Ini adalah arus jenuh setiap bias atau setiap time slices. Nah, lalu bagaimana sebenarnya arus jenuhnya? Ya, kita tinggal rata-rata. Jadi di rata-rata dari nilai yang ada ini, maka ketemu rata-ratanya adalah 3.060 SMP per jam. Inilah para pemirsa terkait dengan bagaimana cara menentukan arus jenuh untuk model yang time slices seperti yang dikenalkan oleh Akcelik ini ya. Ini saya beri catatan, bias waktu 4 detik, maka konversi detik ke jam menjadi 3.600 dibagi dengan 4 detik ya. Oke, para pemirsa, agak jelimet tetapi inilah ilmu. Inilah ilmu bagaimana cara menghitung arus jenuh dengan metode time slices seperti yang dikenalkan oleh Akcelik. Nah, oke. Nah, hasil pengolahan tadi kalau kita grafikan tadi, maka ini bias pertama, kedua, ketiga, keempat bentuknya seperti ini adalah bias waktu. Kemudian yang sumbu Y ini adalah arus jenuhnya dalam satuan SMP per jam. Nah, ini boleh kita tabelkan begini, kemudian kita rata-ratakan tadi ya. Nah, kita tampilannya lah seperti ini para pemirsa. Jadi maka arus jenuhnya ketemu 3.060 SMP per jam. Oke, baik para pemirsa,
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita menghitung metode time slices itu, yaitu terlindung atau terlawan. Oke, sebenarnya tidak terlalu prinsip-prinsip amat, karena di lapangan itu langsung kita lihat bagaimana faktanya. Yang paling penting adalah kehilangan waktu awal, kemudian waktu hijau efektifnya berapa, dan kendaraannya dikategorikan berdasarkan berbagai golongan kendaraan dikonversi nanti ke SMP per jam. Ya, oke. Nah, terkait dengan metode time slices, saya ingin menyampaikan bagaimana pandangan saya. Hasil pengamatan tersebut bisa digambarkan dalam bentuk model arus jenuh seperti yang dikenalkan oleh Akjelik tadi ya. Survei lalu lintas memang agak sulit ya, per 3 detik itu tidak mudah, apalagi walaupun itu 6 detik, 5 detik, apalagi per 3 detik. Tetapi memang metode Akjelik mensyaratkan untuk disurvei menggunakan time slices itu. Nah, dengan waktu yang singkat tadi, maka pengamatan kendaraan tidak mudah dan perhitungannya lebih rumit ya, karena harus dihitung dulu setiap bias itu arus jenuhnya berapa, kemudian ada berapa bias, kemudian kita rata-ratakan, maka rata-rata itulah yang disebut dengan arus jenuh ya. Oke, para pemirsa, mudah-mudahan bisa paham tentang ini ya, sehingga Anda paham tentang apa yang disebut dengan cara menghitung arus jenuh menggunakan metode Akjelik atau metode time slices. Oke, para pemirsa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.